Awas! Jangan tiup makanan panas, ini bahaya besar menurut Islam and Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabi vs Newton, tempat kita menggali hikmah Islam dan sains dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas sebuah kebiasaan yang sering dianggap sepele, meniup makanan atau minuman panas. Ternyata, dalam Islam, tindakan ini tidak dianjurkan. Apa alasan di baliknya? Dan bagaimana sains modern menjelaskan hal ini? Mari kita simak bersama. Segmen 1. Larangan meniup makanan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW melarang umatnya meniup makanan atau minuman. Hal ini disebutkan dalam hadits riwayat At-Tirmidzi. Janganlah salah seorang di antara kalian bernafas di dalam bejana, tempat minum ketika sedang minum. Hadits riwayat At-Tirmidzi dinilai hasan oleh Al-Albani. Hadits lain juga menyebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang bernafas di dalam gelas, bejana minum, atau meniupkan ke dalamnya. Hadits riwayat Abu Dawud dan dinilai syahih oleh Al-Albani. Para ulama menjelaskan larangan ini berkaitan dengan adab dan kebersihan, serta dapat membawa dampak negatif, baik dari sisi agama maupun kesehatan. Segmen 2. Hikmah dan nilai adab dalam Islam. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi adab. Meniup makanan bukan hanya soal etika makan, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap nikmat yang Allah berikan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa kebiasaan meniup makanan menunjukkan ketidaksabaran dan kurangnya penghormatan terhadap nikmat Allah. Kesabaran adalah bagian dari adab yang tinggi dalam Islam. Segmen 3. Penjelasan sains modern. Dari sudut pandang ilmiah, meniup makanan atau minuman bisa membawa risiko kesehatan. Berikut beberapa alasan menurut sains modern. 1. Karbon dioksida, CO2 dan bakteri. Saat kita meniup, kita menghembuskan karbon dioksida dan mungkin juga mikroorganisme dari mulut ke makanan. Ini dapat mencemari makanan dan mempercepat pertumbuhan bakteri. Menurut Journal of Clinical Microbiology, mulut manusia mengandung lebih dari 700 jenis bakteri, termasuk Streptococcus mutans dan Helicobacter pylori yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan jika masuk ke tubuh melalui makanan. 2. Pembentukan senyawa asam karbonat. CO2 dari napas yang bercampur dengan uap panas dapat bereaksi membentuk asam karbonat, H2CO3. Walaupun dalam kadar kecil, senyawa ini bisa memengaruhi pH makanan dan menimbulkan rasa asam yang tidak alami. 3. Risiko pada anak-anak dan orang dengan daya tahan lemah. Kontaminasi silang dari air liur bisa lebih berbahaya bagi kelompok rentan seperti anak-anak atau orang tua dengan sistem imun lemah. Segmen 4. Alternatif yang dibenarkan. Jika makanan atau minuman terlalu panas, apa yang sebaiknya kita lakukan? Dalam Islam lebih dianjurkan untuk menunggu hingga makanan menjadi hangat, mengaduk dengan sendok agar suhu turun merata, memindahkannya ke wadah lain, untuk mempercepat pendinginan secara alami. Ini selaras dengan hadits Rasulullah. Makanan yang terlalu panas, biarkan hingga menjadi dingin, karena tidak ada keberkahan di dalamnya yang terlalu panas. Hadits riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak disyahihkan oleh Al-Albani. Segmen 5. Kesimpulan. Sahabat sekalian, larangan meniup makanan atau minuman dalam Islam bukan hanya soal adab, tapi juga penuh hikmah yang selaras dengan ilmu pengetahuan. Apa yang disampaikan Rasulullah 1.900 tahun yang lalu ternyata terbukti kebenarannya oleh sains hari ini. Mari kita jaga adab makan sesuai sunnah dan sekaligus menjaga kesehatan dengan menghindari kebiasaan meniup makanan. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, subscribe, dan share agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.